Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 18019 dan rekan saya Nur Syifa dengan NIM 18032. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hayul Fadli MSc/PP yang mana telah memberikan kelonggaran waktu atas tugas yang Bapak berikan kepada kami. Baiklah, sesuai dengan judul yang sudah muncul atau sudah tertera sebelum tag video saya, yaitu tentang perkolasi. Nah, baiklah, saya langsung saja masuk kepada definisinya. Perkolasi ini sendiri adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna, atau proses ekstraksi simplisia dengan cara melewatkan atau memasukkan pelarut yang sesuai secara lama pada simplisia dalam suatu perkolator atau metode ekstraksi cara dingin yang pelarutnya selalu dialiri, tentunya selalu baru. Nah, ini dilakukan pada suhu ruangan. Prosesnya itu mulai dari tahap pengembangan bahan, tahap macerasi antara, kemudian tahap perkolasi sebenarnya atau penampungan ekstrak. Nah, proses ini tuh harus dilakukan secara terus-menerus hingga dihasilkan ekstrak perkolat dengan jumlah 1-5 kali bahan. Nah, untuk prinsipnya sendiri, serbuk simplisia ini ditempatkan dalam bejana silinder, yang mana bejana silindernya tadi yang bagian bawahnya itu diberikan berpori hingga memudahkan nanti cairan penyaringnya melewati simplisia dan keluar melalui cairan penyaringnya tersebut. Nah, cairan penyari yang dialiri atau yang melewati simplisia itu dari atas ke bawah akan melalui aktif sel-sel yang dilaluinya hingga mencapai keadaan jenuh. Nah, untuk cairan penyari yang saya sebutkan tadi itu, cairan penyari itu adalah pelarut yang digunakan atau pelarut yang telah disesuaikan dengan simplisianya. Jadi tidak sembarang pelarut yang digunakan dalam pembuatan ekstraksi atau dalam perkolasi ini. Nah, perkolasi ini tuh banyak digunakan untuk ekstraksi metabolit sekunder, yang mana contoh dari metabolit sekunder itu ada alkaloid, ada flavonoid, ada saponin, dan lain-lainnya. Nah, kemudian perbedaan metabolit sekunder ini tuh digunakan dari bahan alam ya, terutama untuk bahan yang termolabil atau tidak tahan dengan panas karena dia cara ekstraksi dingin. Nah, kemudian di awal tadi saya ada menyebutkan tahap pengembangan bahan, tahap macerasi antara, tahap perkolasi sebenarnya. Nah, pada tahap yang kedua itu ada tahap macerasi antara. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, apakah sama antara perkolasi dengan macerasi? Dari tahapnya itu ada dijelaskan tahap macerasi antara. Nah, sebenarnya berbeda. Perbedaan utama itu terletak pada penggunaan pola pelarutnya. Nah, kalau untuk perkolasi itu pelarutnya itu harus dibuat mengalir. Jadi, kalau pada macerasi itu dibuat untuk merendam. Kalau perkolasi tidak untuk merendam tapi untuk dialiri. Nah, yang perbedaan kedua itu terletak pada alatnya. Alatnya untuk macerasi ini sendiri itu lebih sederhana. Nah, kalau untuk perkolasi itu alatnya lebih rumit dan memerlukan filtrasi. Nah, kalau untuk yang hasilnya, kalau macerasi itu harus memerlukan pemurnian lagi atau harus dimurnikan lagi. Kalau untuk perkolasi hasilnya tidak perlu dimurnikan lagi karena dia sudah difiltrasi. Nah, kemudian untuk waktunya macerasi ini sendiri hitungan hari. Nah, untuk perkolasi itu pada hitungan jam dan menit saja. Baiklah, mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan juga penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hayul
atas waktunya juga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Nur Syifa dengan NIM 18032. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, cara perkolasi lebih baik dibanding dengan cara maserasi karena aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Ruangan antara butir-butir simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapil tersebut, maka kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi. Alat yang digunakan untuk perkolasi disebut perkolator. Cara yang digunakan untuk menyari disebut cairan penyari atau menstrum. Larutan zat aktif yang keluar dari perkolator disebut sari atau perkolat. Sedangkan sisa setelah dilakukan penyarian disebut ampas atau sisa perkolasi. Selanjutnya ada proses perkolasi. Yang pertama, tahap pengembangan bahan. Yang kedua, tahap maserasi antara. Yang ketiga, yaitu tahap perkolasi sebenarnya. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh ekstrak atau perkolat. Ekstrak atau dibandingkan dengan cara maserasi karena yang pertama, aliran cairan penyari menyebabkan adanya penggantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Yang kedua, ruangan di antara serbuk-serbuk simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Maka, kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batasan sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi. Keuntungan dan kekurangan pada metode perkolasi. Yang pertama, yang keuntungannya ini cocok untuk senyawa termolabil. Yang kedua, selalu dialiri pelarut baru. Yang ketiga, penyairan sempurna. Untuk kekurangannya, yang pertama, butuh banyak pelarut. Yang kedua, kontak sampel dan pelarut terbatas dan harus homogen lama. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kritik dan saran dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.